Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kembali kita dapat melaksanakan rapat koordinasi dalam persiapan Muswil yang insya Allah kita laksanakan pada tanggal 22 sampai tanggal 4 September 2023. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kelak kita di yaumil akhir termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DPP AKPAI yang sudah membersamai kita pada malam hari ini, yang di ruangan virtual kita yang kelihatan adalah Bu Susan, yaitu dari awal beliau sudah hadir sehingga tadi sempat bertanya ragu gitu ya, bukan tidak kenal, bukan tidak tahu dengan Bu Susan, cuma ragu karena kan nama Susan itu banyak, apakah ini betul, karena informasi dari Pak Kami Ketua hadir, Bu. iya Kita hadir. iya, karena dari Pak Ketua bilang cuma Pak Endang mungkin yang akan bisa hadir teman kita. Jadi tadi sempat ditanyain Bu Susannya. Oke, yang kita hormati Pak Endang, Pak Budi ya, Bu Susan yang bersama kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua DPW AKPAI Provinsi Riau Bapak Dedi Syuhada yang juga sudah bersama kita. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Dan yang kita hormati Pak Syahar dan Pak Arman yang juga di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka kegiatan rapat kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menindaklanjuti rapat kita pada pekan yang lalu bersama Ketua Ketua DPD AKPAI seprovinsi Riau, ada satu hal yang kita putuskan saat itu tentang peserta yang akan ikut bersuara dalam pemilihan Ketua DPW AKPAI nantinya. Oleh sebab itu kemarin Pak Dedi minta waktu ya untuk menyampaikan informasi ini ke DPP. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana apakah DPC memiliki hak suara untuk pemilihan ketua DPW. Sebelumnya kita minta dulu pengarahan kata sambutan dari Pak Dedi sebagai Ketua DPW AKPAI Provinsi Riau. Kepada Pak Dedi dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua Umum DPP AKPAI, Jen Bu Susan yang sudah hadir pada malam hari ini, pengurus DPW, juga panitia SC, juga OC yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya singkat saja. Sehubungan telah terbentuknya panitia baik SC maupun OC, ini segala sesuatu baik surat menyurat mau ke mana saja nanti ini adalah wewenangnya dari panitia. Jadi ketua DPW saya, karena sudah ada panitia maka panitia itulah yang mengambil masalah surat menyurat. Jadi stempelnya nanti stempel panitia lagi. Bahasa lain, ketua DPW itu sudah dimisioner. Tinggal menunggu nanti pemilihan, karena dari segi waktu sudah berakhir kemarin 2 April 2023, karena sikon dan sesuatunya baru terbentuk di awal di pertengahan Agustus kemarin pembentukan kepanitiaan. Maka oleh karena itu segala sesuatu sebagai masalah surat menyurat itu berkaitan
manakah arah surat itu ditangani oleh panitia SC maupun nanti dengan OC. Nah, di sana sini ada kelemahan, mungkin nanti untuk SC, maaf untuk SC ini perlu ditambah lagi pembantunya, anggotanya, personilnya dari sekretaris supaya yang mudah berkomunikasi dengan OC sehingga tidak kesana kemari. Kasihan kemarin Pak Tarmizi sebentar minta dengan saya, sebentar minta saya bilang Pak Diko ini minta sebute-sebute, saya bilang, tapi alhamdulillah bisa juga. Yang paling penting pada kesempatan ini kami mohon arahan dengan sangat, karena kalau di DPC, kalau di Kongres, kalau di Kongres itu DPC kan tidak ada hak pilih, hak memilihnya. Saya berharap di DPC apabila ada pemilihan muswil atau pemilihan ketua DPD Kabupaten Kota, berharap sekali DPC itu punya hak pilih, punya hak suara untuk memilih, sehingga keberadaan DPC itu punya legalitas dan dihargai, menurut saya seperti itu. Jadi oleh karena itu, berkaitan dengan ADART yang ada, saya juga belum bisa lihat ARD yang baru ini, mungkin belum di-share atau gimana, nanti mudah-mudahan setelah ini dari Bapak Ketua dari Kang Haji kita, Kang Haji Ketub, Pak Endang bisa menyampaikan atau nanti tambah dari Pak Sekjen untuk menguatkan wacana atau masalah DPC ini supaya punya legalitas dan juga punya hak untuk memilih dalam kancah pemilihan DPW juga DPD. Kita paham kalau untuk Kongres yang dipilih itu DPP. Wajar kalau yang memilih di DPP itu pemilihan DPP. Halo? Yang di DPP itu dipilih, yang memilih itu DPP unsur DPP, unsur DPW dan unsur DPD kemarin waktu Kongres. Nah, saya berharap di muswil ini untuk wilayah ada unsur DPW, ada unsur DPD, dan ada unsur DPC, karena dia ada lembaganya, artinya dia ada organisasinya yang legalitas, punya legalitas, yaitu DPC Akpai di masing-masing kecamatan. Mungkin itu saja, ada beberapa poin yang saya ingatkan tadi. Pertama, berkaitan dengan untuk wakil sekretaris, saya rasa harus ada satu lagi. Yang kedua, berkaitan dengan surat menyurat, sekarang harus dihandle oleh OC, oleh SC atau OC. Dan selanjutnya inilah harapan kami, pencerahan nanti, mohon Pak Sahar juga bisa merekam, Bu Anies juga bisa merekam apa yang disampaikan nanti oleh orang senior kita, Pak Ketua Umum, Pak Haji Endang, juga Pak Sekjen, Pak Budiman. Mungkin demikian, terima kasih dari saya. Menjadi pedoman kita ke depan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya Pak Ketua. Selanjutnya selamat datang Pak Endang. Mohon maaf kami sudah memulainya. Beliau sudah berkumpul. Siap, lanjut. Iya. Acara berikutnya, mari kita sama-sama kita dengarkan paparan penjelasan dari Ketua Umum DPP Akpai dalam rangka persiapan muswil untuk Akpai di Riau. Kepada Pak Endang kami mohonkan memberikan pencerahan terhadap masalah hak suara DPC nih Pak Endang. Walaupun kami membuatkan muswil yang sekarang ini adalah muswil kedua di Riau, tapi ini adalah pengalaman pertama kami Pak Endang untuk melakukan muswil tersebut. Oleh sebab itu besar harapan kami untuk mendapatkan pencerahan dan arahannya. Kepada Pak Endang kami. Baik, terima kasih Bu Nurianis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du.
Yang terhormat Bang Dedi, Ketua DPW Agpai Riau dan seluruh jajarannya. Permohonan maaf nih agak terlambat Pak Dedi kita masuk. Ini kebetulan tim DPP sedang berkumpul di Tasik ini. Kita sedang menyelesaikan giat kemarin yang kerjasama dengan INPIT. Mohon doanya semoga hari ini dan besok bisa menyelesaikannya. Amin. Baik. Amin. Rekan sekalian, yang pertama tentunya dari DPP mengaturkan terima kasih atas inisiasi dari teman-teman DPW Agpai Riau yang segera akan melaksanakan mohon maaf ya kalau dulu namanya muswil, musyawarah wilayah. Di ADRT yang baru kita robah jadi konperwil, konferensi ya, konferensi tingkat wilayah. Jadi nanti konferenwil ya Pak ya, konferensi tingkat wilayah ya, konferensi wilayah. Itu kita sesuaikan ya, kita biasakan itu namanya konferenwil ya. Berarti nanti di di balihonya harus konferenwil ya. Iya betul, disesuaikan aja lah, disesuaikan. Ya. Walaupun tidak haram ya, bilang muswi tidak haram, tapi kita biasakan lah, kita biasakan menggunakan dimuat di kalimat di ADART. Nah, kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi sudah saya sampaikan apa yang termaktub ya di dalam ADART. Akan tetapi perlu kami sampaikan, jangankan kita lah organisasi yang sedang belajar, di organisasi yang lebih kuat juga ada yang dinamakan diskresi, ya, diskresi. Jadi tadi kami sudah bermusyawarah dengan tim di sini. Kami juga bisa menangkap bagaimana semangatnya teman-teman Riau. Sampai kemarin kami merasakan ketika diundang di Bangkinang kemarin tuh? Iya, di Kampar Pak, Bangkinang. Ya, yang Pak Hendra Yunal ya. Iya. Itu betapa teman-teman respon tinggi ya dari DPC sampai semuanya berkumpul seperti itu. Nah, ini kan tidak semua daerah seperti itu. Kami menangkap semangat pengurus, terutama Bang Dedi di sini, bagaimana ingin merangkul semua ya yang sudah terbentuk itu betul-betul merasa diakui keberadaannya. Nah, walaupun di ADART tertulis bahwa ketika konperwil dilaksanakan, maka pesertanya itu adalah pengurus DPW plus pengurus DPD, gitu ya, yang termaksud. Jadi DPC tidak masuk. Nah, DPC paling kalaupun mau diundang sebagai peninjau, gitu. Akan tetapi tadi kami sudah bermusyawarah atas nama DPP disilahkan DPW mengambil diskresi. Ya, apa diskresinya? Untuk konperwil tahun ini dan dilaksanakan DPW Riau, silahkan DPC pun diundang sebagai peserta. Dalam arti teman-teman DPC yang sedang semangat sama haknya dengan DPD dan pengurus DPW, yaitu punya hak suara dipilih dan memilih dan dipilih gitu. Dan itu dasarnya adalah diskresi ya Pak Dedi. Ya, siap. Jadi diskresi itu kebijakan yang diambil oleh pimpinan ketika di ADART memang belum tertulis ya, belum tercantum. Tetapi kenapa saya berani melakukan diskresi? Ini pertama, niatannya baik. Yang kedua, insya Allah akan berdampak baik juga, ya. Dan tidak ada unsur yang dirugikan. Saya punya keyakinan dengan kompaknya Riau sampai ke DPC, itu sesuatu yang akan menjadi buat daerah-daerah yang lain. Jadi inti masalahnya untuk konperwil sekarang atas dasar diskresi dari kami, maka disilahkan DPW Riau untuk menentukan bahwa DPC pun punya hak yang sama di dalam pelaksanaan konperwil nanti, sehingga mereka
silahkan ditentukan berapa orangnya, silahkan ya. Jadi dari DPW pengurus berapa suara gitu, kemudian dari DPD berapa, dan DPC. Jadi dasarnya adalah diskresi ya Kang, diskresi. Jadi disilahkan dengan pertimbangan, insya Allah ini akan membawa dampak positif. Suaranya semua akan terakomodir. Kemudian saya punya keyakinan kekompakan di Riau itu luar biasa ya, luar biasa. Monggo itu yang menjadi dasarnya. Jadi kalau ada hal-hal yang nanti yang mempertanyakan di ADRT begitu bunyinya, dan ADRT kita kan apa ya, nanti ini sebagai masukan. Kalau ini ternyata memang sangat positif, nah nanti ini untuk bahan di perubahan ADRT berikutnya. Karena kalau sekarang kan kita tidak punya wadah untuk merubah, ya. Jadi tetap kita tidak bisa merubah ADRT paling tidak sampai 5 tahun ke depan, 4 tahun lagi ya, 4 tahun ke depan, karena hanya Kongres yang bisa merubah ADRT. Tetapi karena kepentingan di lapangan, maklum yang buat aturannya kan kita sendiri ya, kemampuan kita sangat terbatas. Itu ada klausul yang disebut dengan diskresi. Jadi diskresi kita pengambilan kebijakan yang memang beda dengan ADRT, tapi insya Allah kita yakini itu adalah berdampak positif. Saya kira itu teman-teman. Nanti kalau memang ada hal yang dipertanyakan bisa kita berdialog. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang, cukup melegakan Pak Dedi tentunya ya. Karena kemarin alot Pak, alot benar Pak Endang. Hal yang tidak ada di ADART jangan dibuat-buat, nah, kan gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan ya, lega rasanya gitu ya, rasanya yang sesak kemarin itu lapang sekarang, karena memang niat kita adalah untuk memberikan legalitas kepada DPC yang sudah terbentuk gitu ya, terbentuk, dan mereka sangat bersemangat gitu untuk itu, untuk ikut kegiatan Komprenwil ya, Komprenwil yang insya Allah kita akan laksanakan. Baik Pak Dedi, seperti apa lagi ini? Ya silakan Pak Arman yang ingin bertanya, silakan Pak Arman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPP, Sekretaris, Ketua DPW, pengurus DPP dan DPW yang hadir di Zoom kita malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesempatan untuk hadir kita pada malam hari ini. Jadi selawat salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf sebelumnya ini nggak melihatkan wajah karena juga bola lampu pun putus tempat saya sekarang nih. Karena itu tidak dibuka pun tak nampak wajah. Agak gelap dia. Baik, terima kasih pada ketum ya DPP yang telah memberikan semacam pencerahan pada kita semuanya tentang hak pilih dan hak dipilih untuk DPC dalam Komprenwil. 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 Iya, dia komprensi wilayah jadinya. Komprenwil. Real. Ya. Di sini saya dalam keraguannya begini. Ini itu kan sekedar badan hukum yang disampaikan oleh ketua tadi tidak ada. Ya, mau saya bilang kita tidak ada, nggak ada badan hukumnya. Kita juknisnya mana? Saya mengantara apa namanya rapat Komprenwil. Ini dasar hukumnya melaksanakannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tentu segala hal yang kita lakukan tentu berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apabila kita keluar dari sana, tentu ini akan jadi sumbang. Ini akan menjadikan perdebatan yang alok juga nanti saya pikir nanti dalam musyawarah
karena di sini juga kita tidak menghadirkan semua DPD, ya. Namun kita hal ini juga kita lakukan untuk daerah lainnya, tentu semacam apa namanya, diabaikan, diistimewakan Riau. Riau diizinkan, daerah lain macam mana kan? Sedangkan di ADRT itu tidak ada yang diistimewakan, semuanya hukumnya sama, Indonesia sama, daerah, provinsi dan kota lain maksud saya. Sekarang kita buat kebijakan yang disampaikan Ketua DPP tadi adalah dengan istilahnya itu dibolehkan, tergantung kepada kebutuhan. Nah, ini saja yang saya ragukan. Ya, satu sisi saya suka juga sebenarnya karena melaksanakan risia ramai juga kehadiran tamu nantinya. Cuma terjadinya polemik nanti bagaimanapun kebijakan dari DPW nanti tetap DPC juga yang akan jadi sasarannya, kan seperti itu. Mungkin itu aja tanggapan saya, Ketua. Oke, langsung Pak. Oke. Mungkin Pak Bintang. Iya, terima kasih Pak Arman yang sudah menanggapi pemaparan dari Pak Endang. Silakan Pak Endang untuk memberikan kembali penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Pak Arman. Baik, terima kasih Pak Arman. Saya paham apa yang disampaikan oleh Pak Arman. Makanya tadi saya sampaikan, kita ini memang sedianya melaksanakan apa yang ada di ADART, dan ini juga sesuai dengan ADART. Ketika ada kepentingan, ya, dan ini nanti diskusi kami ini bukan hanya untuk Riau, tapi ini Riau mengawali gitu loh. Riau mengawali dengan kondisi kendali di lapas seperti itu. Jadi diskusi ini bukan diskusinya Pak Dedi, bukan diskusinya DPW Riau, tapi diskresi dari DPP yang sekarang dialamatkan untuk DPW Riau. Apabila nanti di daerah yang lain mengalami hal yang sama, tentunya diskresi ini juga diamalkan, dilaksanakan untuk semua, begitu. Tapi yang namanya diskresi, kalau misalkan Jawa Barat nih, Jawa 7 kota kabupaten, daerahnya misalkan DPC-nya sangat terbatas yang sudah terbentuknya. Lalu mereka menginginkan udah nggak usah pakai diskusi, tetap saja di ADRT. Itu nggak ada masalah. Jadi diskusi itu dilakukan ketika memang dibutuhkan. Dan ini berlaku untuk seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi pengamalannya kalau ADRT kan mesti harus sama semuanya. Tapi kalau diskresi sesuai dengan keinginan daerahnya. Misalkan ini kami DPP sudah memberikan diskresi untuk Riau sekarang nih, pertamanya silahkan diakomodir suara dari DPC, sehingga DPC juga misalkan apakah 1 suara atau 2 suara, dan dia punya hak dipilih dan memilih. Kalau ternyata di dalam persidangan nanti ternyata semua yang datang itu diskresi, itu tidak salah kalau nggak dipakai kalau diskresi. Ya, itu bedanya diskresi dengan ADART. Jadi teman-teman semua, ini kami mengakomodir ya semangat dan fakta yang ada di lapangan. Memang di Riau itu sangat responnya sangat tinggi dari para DPC. Jadi rasanya kami perlu nih mengambil diskresi gitu. Dan ini bukan hanya untuk Riau. Tentunya nanti daerah-daerah lain pun kami sampaikan bahwa ada diskresi dari DPP untuk hak pilih pengurus dari DPC. Tetapi dilaksanakan atau tidaknya kembali kan nanti pengurus ada tatib kan? Ya, ada tatib pemilihan. Nah, itu silakan. Hanya kami memberikan payung hukum. Ketika itu mau dipakai monggo. Kalaupun nggak dipakai, misalkan sudah menggunakan diskresi seperti itu, dan di tatib sudah dimuat ya dengan dasar diskresi dari DPP. Lalu ternyata para peserta nanti nggak mau menggunakan itu, ya nggak apa-apa Pak Dedi. Jadi kita hanya mengakomodir sekarang dengan dasarnya diskresi DPP dengan berbagai pertimbangan lah. DPP juga memberikan, ini baru pertama nih di sini.
Jadi Iya, iya. nanti yang akan menentukannya adalah teman-teman para peserta Komperwil. Jadi kalau peserta setuju untuk memanfaatkan diskresi, monggo. Tapi kalau ketuk palunya nggak setuju, ya nggak apa-apa juga, mah nggak gitu. Itu kayaknya Pak Arman. Terima kasih. Oke. Artinya ini deskripsi ini nggak hal yang baku jadinya ya. Ya, bisa dipakai, Hal bisa yang tidak baku ini bisa terpakai nanti bisa tidak. Ini forum. Iya. Nah, Betul, apa betul, forum disepakati nanti di tatip pemilihan, artinya ini bisa dipakai. Jika forum tidak sepakat atau forum tidak memenuhi kota, maka tidak disepakati, boleh tidak dipakai. Ya kalau seperti itu masih longgar dia artinya nih, nggak Ya apa-apa lah, juga sih. iyalah, Nggak namanya apa-apa juga. diskresi, kebijakan, Pak. Ya, Kebijakan. artinya saya mikir tadi diskusi ini merupakan hal yang sudah dibakukan di DPP untuk diluncurkan ke jajaran bawah, kan gitu. Kalau seperti tadi yang disampaikan ketum tadi, saya setuju aja. Seperti itu. Mungkin ketua. Oke, makasih Pak Arman. Makasih Kang Ajing, dan keterangannya cukup luar biasa, itu udah mantep banget itu. Tergantung kita nanti gimana. Oke. Lanjut Bu Anes, mana tahu ada yang informasi lagi ditanyakan Cuma yang lainnya. satu dulu. Ya silakan Pak Arman, silakan. Ini sudah selesai ya. Mungkin untuk sementara ini dia tanggap selesai. Mungkin kami secara langsung ini mengundang ketua langsung ini untuk hadir secara muswil. Nanti saya sebagai SC ini kan, sebagai OC kan? Oce, Komprenwil. Ketua bisa hadir ketua. Kalau bisa ketua hadir sama menteri lebih mantap lagi ke Riau ini sekali-sekali ketua. Kita bawa ketua ke jembatan kaca nanti. Iya. Sepertinya Pak Ketua terlempar. Udah live. Terlempar. Udah nih kayaknya. Terlempar ya. Terlempar. Kayaknya sinyalnya Terlempar. lagi kurang bagus. Oke, alhamdulillah ya pencerahan dari Pak Ketum tadi ya untuk peserta Komperwil kita. Ya tergantung sekarang ke kita lagi, apakah kita akan mengambil diskresi yang diberikan oleh DPP atau... Oke, silakan Pak Imam Fahri. Ini sekretaris kita ya untuk SC ya. Kedepannya segala sesuatu kelancaran kegiatan kita Pak, mohon ya kerjasamanya dengan OC ya, dan juga kepada ketua gitu. Ya silakan Pak Imam. Baik, tapi saya akan menanggapi dulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketum masalah diskresi tadi. Iya silakan Pak. Diskresi itu adalah kebijakan dari pusat yang nantinya akan diberlakukan di seluruh DPW dan Riau adalah sebagai pionernya. Kemudian diskresi nanti ini akan dilemparkan kepada forum, apakah dalam Konferwil itu kita akan menggunakan diskresi itu, dalam arti kata bahwa DPC itu nanti bisa mempunyai hak suara atau tidak, itu kan berdasarkan keputusan forum. Kalau seandainya itu kemudian dilemparkan ke forum, terjadi kerancuan Pak Ketum. Rancunya gimana? Forum yang akan menyetujui apakah diskresi itu dipakai atau tidak itu siapa? Karena kalau seandainya kemudian pada saat itu seluruh DPC sudah atas diskresi ini, kemudian seluruh DPC sudah hadir di sana, lalu kemudian diputuskanlah ternyata yang namanya forum bisa sepakat bisa tidak, lalu nanti tiba-tiba di forum sepakati diskresi ini, artinya DPC yang sudah hadir ke arena Konferwil kemudian mereka tidak mempunyai hak suara, maka itu akan chaos itu nanti Pak Ketum. Maka kalau menurut saya baiknya diskresi itu diputuskan dalam tingkat kepanitiaan saja, bukan di forum. Iya, betul. Itu Ya, saja. Terima kasih Pak, itu usulan saya. Oke. Biar saya nanggapi dulu, itu memang paling tepatnya seperti itu. Jadi tadi kan kalau Pak Ketum masalahnya ke forum. Saya rasa arahan forum tadi itu di kepanitiaan baik OC maupun SC itu aja diputuskan. Jadi kita bisa nanti di tanggal berapa kita rapat terakhir, checklist terakhir, menyampaikan ini ambil kesepakatan. Kan sudah ada panduan resmi dari ketum, ada diskresi. Disitulah panitia membuat
keputusan dan membuat jukliksnya dan membuat aturan-aturan yang untuk kegiatan daripada pemilihan nanti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi dan Pak Imam yang sudah menanggapi. Iya, benar ya Pak yang disampaikan oleh Pak Imam tadi ya. Kalau seandainya DPC sudah kita undang, lalu ketika di forum baru kita memutuskan, itu akan kecewa. Memang ini harus diputuskan di pihak SC dan OC aja gitu. Oke, dan kita agendakan insya Allah secepatnya kita akan sampaikan ini kepada seluruh ketua DPD AKPAI paling lambat Selasa malam. Gimana itu Bapak Ibu? Selasa malam. Maaf Oke lah, Bu bisa, Bu. Nuriani, saya tadi kalau terpental dulu nih, saya belum jawab undangan Ya. Pak Arman. Oh iya ya, silakan Pak Endang. Ya silakan. Insya Allah Pak Arman, mudah-mudahan tidak ada hal yang merintangi ya. Amin. Dari awal kami sudah berniat ingin hadir di Rio dalam kegiatan Komperwil ini. Apalagi ini Komperwil pertama pasca Kongres kemarin. Iya, iya. Jadi terus terang saya pribadi merasa berkeinginan banget lah untuk hadir. Mudah-mudahan aja nanti waktunya tidak berbentrokan dengan kegiatan lain yang nggak bisa ditinggalkan. Iya. Kemudian yang kedua barusan dari Pak Imam, justru ini yang saya inginkan gitu. Jadi teman-teman dari SC dan OC nanti akan mengemas sebuah kegiatan dengan dasar diskresi dari kami di forum ini. Silahkan teman-teman kemas, mana kemasan yang lebih bermanfaat lah. Tapi kalaupun misalkan nanti ada gejolak-gejolak kan tetap ada forumnya gitu. Nah, sebaiknya memang di forum SCOC dulu dimatangkan, dan jangan sampai justru kita yang panitia SCOC justru yang berbeda pendapatnya gitu. Iya, benar. Biasanya kalau SCOC-nya sudah sejalan, sudah sepaham, insya Allah nanti peserta juga akan mengikuti gitu. Tapi tetap saja kan nanti ketok palu di tatip tetap harus ada gitu. Hanya memang dari awal apa yang saya sampaikan sebagai diskresi itu, nah teman-teman yang hari ini hadir itulah yang akan nanti mengemas kegiatan di sana itu, sehingga tidak mengundang hal kan itu kan nanti akan capek habis tenaga untuk itu. Sementara yang kita inginkan nanti adanya suksesi kepemimpinan yang betul-betul itu demokratis dalam pemilihannya, kemudian bisa mewakili harapan semua rekan-rekan, baik itu yang di DPW, di DPD, dan di DPC. Apa yang kita alami kemarin di Kongres, yang baiknya kita mari kembangkan, yang kekurangannya tolong di DPW itu jangan sampai terulang kembali kekurangan-kekurangan itu. Terima kasih, benar. Ya, terima kasih Pak Endang. Mudah-mudahan nanti nggak ada kendala ya Pak. Insya Allah kita melaksanakan konferwilnya tanggal 22 sampai tanggal 24 Pak Endang. Jadi puncak kegiatannya hari Jumat itu Sabtu sebenarnya acara puncaknya. Sabtu. Dia tanggal Jumat. 22 tuh minggu ketiga ya? Iya. Iya. Kalau setiap minggu ketiga, hari minggunya saya punya 2 jadwal. Tapi demi Rio insya Allah lah yang 2 jadwal saya ini kali nanti. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan lancar. Tambahan sedikit Pandang. Ya. Ya, silakan Pak Arman. Ya, tambahan jadwalnya mungkin hampir sama dengan kita Kongres kemarin. Hari Jumat itu malam kita udah buka sidang plenonya, sidang Komperwil. Kemudian besoknya kita lanjutkan seminar atau workshop. Tentunya. Hari Sabtunya. Bagus itu. Kemudian malamnya lagi Sabtu malam Minggu tuh kita lanjutkan lagi musyawarah Komperwilnya. Iya. Nah, jadi selesai hari Minggunya itu serbi gitu. Iya. Nah, gitu jadwalnya yang sudah dirancang. Betul. Oke, siap. Itu bagusnya seminarnya seminar nasional, kemudian dalam rangka pembekalan peserta Komperwil gitu loh, supaya lebih keren gitu ininya. Iya. Siap. Iya. Kasih. Ya, mungkin bisa juga ditambah nanti
materinya itu, Ketum langsung nanti jadi narasumbernya gitu. Iya, Pak Ketum narasumber itu. Siap, insya Allah. Tapi betul yang disampaikan Sekretaris SC tadi, nanti akan kami pertimbangkan dulu daripada membawa polemik nanti. Mungkin kita nggak pakai ADRT aja nanti, tapi nanti lah kami pertimbangkan tingkat SC dan OC dulu Ketum. Usulan tadi gitu. Ya, siap. Mungkin itu gitu lah. Terima kasih. Oke, makasih Pak Haji Endang udah ngasih pengarahan. Bu Anies mana tuh ada yang lain? Oke, Yang silakan. mau Ada yang mau berbicara, Pak Sahar, Ketua? Ya, silakan Pak Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Ketum, Pak Endang. Sudah lama enggak ketemu Pak Endang. Semenjak Iya, Pak Sahar. Aduh, kangen banget ya. nih. Iya, kongres terakhir ya. Iya. Sejak kongres ya nggak ketemu. Iya, udah lama nih. Iya. Pak Dedi. Mudah-mudahan lah nanti ketemu nanti di sana. Amin. Insya Allah Pak. Insya Allah. Pak Dedi, Ketua Umum yang saya hormati, teman-teman semuanya, ST yang hadir malam hari ini. Ya kebetulan kemarin saya tidak bisa ikut rapat yang terakhir ya, teman-teman, karena ada kegiatan di SIA juga, ketemu dengan guru-guru hebat di SIA kemarin, kebetulan dengan Pak ini ya, Kabit ya, sehingga pas malam itu diajak makan pula ke pantai SIA. Nanti Pak Endang nih harus diajak nih ke ini Malam minggunya Itu boleh tuh jadi prioritas tuh. Iya, makan malam sambil menikmati ini ya, gelamnya Sungai Siak ya. Siap. Maaf teman-teman kemarin tidak ikut. Jadi saya dengar memang kemarin memang itu yang ditanyakan dengan kawan-kawan. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Endang tadi rasanya sudah jelas. Jadi mungkin kita dekat ini mungkin dalam waktu 2 hari atau 3 hari maksimal kita bertemu kembali Bu Anies, karena nanti OC ini tentu apa namanya ya menyesuaikan ya, apakah dalam bentuk ya persiapannya dengan kegiatan kita hari ini gitu. Begitu juga dengan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Kemudian nanti juga menyangkut dengan persiapan DPD dan DPC ya. Nah, nanti tentu dalam pertemuan itu kita akan mengundang DPD, terutama DPD ya, karena kita melibatkan SC, OC ini kan itu DPD. Nah, jadi kita putuskan dulu di situ kesepakatan kawan-kawan seperti apa. Kalau memang kita sesuai dengan ADRT ya kita. Ya, namun ada tadi apa namanya diskresi ya. Nah, nanti seperti itu juga tergantung keputusan ini. Saya rasa itu tidak menjadi masalah karena kawan-kawan daerah dan DPC tentu akan mempersiapkan terutama persiapan keberangkatannya. Kemudian Pak Endang, mungkin yang kami minta juga setelah kongres itu setelah disahkan ADRT, kami wilayah belum mendapatkan yang hasil kongres di Padang. Nah, sehingga istilah ini kami juga masih, jadi kami masih menunggu-nunggu juga gitu. Baik. Segera saya kirimkan nanti ke Pak Dedi. Agar kita juga menyesuaikan, karena di ADRT lama juga tidak ada istilah diskresi ini ya. Nah, ini tidak ada gitu. Dengan klausul adanya itu, ini kan artinya memperkuat ya kami di wilayah ini untuk ya ini jangan-jangan yang kami pahami ADRT lama sudah banyak berubah gitu ya. Nah, ini mohon secepatnya kami minta dikirim Pak Endang. Di sini juga ada Pak Sekretaris Pak Budiman. Iya, mudah-mudahan Pak Budiman juga bisa ke Riau besok.
rame-rame dari DPP kan gitu. Iya. Siap, ini kebetulan lagi ngumpul nih di Tasik semua nih Pak Sahar. Mungkin itu saja. Saya menambahkan aja dari apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. ADRT mohon kami minta kirim Pak yang Siap. panjang. Gitu. Ya. Oke, itu aja mungkin cukup Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahar yang sudah memberi kembali ya. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan atau yang kita bahas pada malam hari ini? Saya pikir udah, karena sudah jelas kan, karena intinya kita penjelasan dari DPP tentang masalah DPC. Yang lain-lainnya nanti dibahas dalam rapat 2 hari lagi. OC dan SC gabung dengan teman-teman kita yang tadi di seluruh DPD sekabupaten. Itu aja mungkin Bu Anes, karena Pak Ketum dan Pak Sekjen serta apa lagi ada acara itu. Oke. Saya acaranya. Siap. Oke. Kita tinggallah sebentar lu Ketum. Pak Dede, Pak Sahar, Bu Anis, tinggal kita bentar. Oh, kita Ya, tinggal boleh. sebentar. Oke, ya. Tinggal sebentar. Oke, baik. Terima kasih Pak Endang terhadap pemaparannya. Kompren William mudah-mudahan sukses. Iya. Ya. Salam buat semuanya. Salam Terima untuk Bu kasih. Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ayo silakan, kita udah kedengaran tadi ya. Jadi nanti apapun keputusan dari OC dan SC itu yang akan kita sampaikan di hari malam Selasa malam lah ya, insya Allah. Iya Ini, Pak Imam, mulai, mungkin tatip kita nanti Boleh, ditengok boleh. ya Pak Imam. Belum belum Kita ditengok-tengok. mulai, yang pertama Ya. saya minta persiapan dari DPC dari Dari SC. SC sampai hari ini kami belum melihat Ya, apa persiapan yang sudah dilakukan. Kalau kami sudah kami paparkan kemarin. ya. Kemudian kami juga terkendala hari ini. Lebih baik kita terus terang aja kan, daripada ini membuat kendala pekerjaan kita nanti. Ya. Saya minta kalau bisa dari DPW, Ketua Umum, Menara dan lainnya itu pinjamkan dana dulu untuk booking. Itu sementara. Kita tempat harus kita booking, kemudian harus kita panjar. Kemudian tempat muswil itu di hotel harus kita panjar, karena kita hotel itu kita ambil semuanya. Kalau kita hadirkan DPW aja gitu, DPW aja kita harus ambil hotel itu nggak ada yang masuk. Itu harus ada panjar. Satu. Kemudian yang keduanya itu untuk panjar sound system, ya kita harus. Nah ini kami terkendala di sini nih. Dana belum ada yang terkumpul satupun. Maka dari itu saya mohon kepada DPW, apakah bentuk peminjaman ke panitia dulu untuk hal demikian. Yang besar-besar, kalau yang kecil-kecil mungkin bisa saya tanggulangi gitu. Mungkin Ketua. Saya jawab langsung lah ya, walaupun saya tidak di posisinya ke DPW, tapi nanti ini relevansinya dengan SC. Baik, kalau itu menurut saya masing-masing kita DPD itu segera mendaftar. Mendaftar itu bagi yang langsung mentransfer. Itu salah satu jalan dalam hitungan minggu ini, kalau bisa seluruh peserta DPD terutama itu ada berapa orang dari peserta itu suruh mendaftar, langsung membayar. Itu mungkin akan tertanggulangi. Kalau dari dana DPW juga hanya berapa yang ada itu. Dan saya mengharapkan seluruh pengurus DPW yang ada, kita membayarnya dana kegiatan ini tidak diambil dari dana kas yang ada. Kita ingin melihat keseriusan teman-teman, kita ingin melihat militansi teman-teman di kepengurusan ini.
ayo bareng-bareng kita pakai dana pribadi kita. Saya nomor pertama macam mendaftar insya Allah untuk ke Converwil ini dengan nomor rekening yang sudah ada. Kalau perlu tolong di-share nomor rekening ke masing-masing kita. Artinya ada di kelompok DPW, ada itu kelompok DPW rekening nomor rekening DPD ya, sehingga teman-teman yang apa langsung bisa. Karena ini kita sebenarnya waktunya sudah mepet kali. Kita dulu waktu Garis Padang itu 1 bulan lebih kita harus transfer. Harus kita daftar dan transfer. Kita juga harus gitu. Mudah-mudahan dalam secepatnya teman-teman, terutama pengurus Cemara SC dan OC ini coba kita langsung daftarkan aja diri kita dan bayar langsung sekali. Insya Allah akan tertanggulangi itu mungkin. Itu arahan kami Pak. Kalau pinjam ke sana kemari, memang kita juga belum ada dananya itu. Nah kalau dana sekali lagi saya nggak tahu, tapi yang saya tahu untuk kas yang ada di DPW itu paling-paling hanya 1,5 yang ada itu kemarin terakhir ditarik waktu kegiatan Gesia. Jadi kan saya berharap sekali kepada seluruh teman-teman yang memang mau menggemakan kegiatan ini, mari kita daftar langsung transfer ke nomor rekening. Tolong di-share nomor rekeningnya itu ke grup pengurus DPW dan juga ke grup panitia ini sehingga teman-teman terpanggil untuk membayar. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Dedi. Pak Arman dan semua teman-teman yang ada di dalam ruangan virtual ini, saya tergelitik kembali. Sepertinya kita kan belum sepakat betul ya untuk mengambil jalan tengah kebijakan tadi. Padahal dana yang kita hitung kemarin itu Pak Arman itu masuk DPC loh. Iya, itu masuk DPC loh Pak Arman. Jadi kalau seandainya tidak kita masukkan DPC, maka ya hitungan dana kita itu jauh sekali dari yang kita garap sekarang ini. Makanya seharusnya kita sepakat ini bahwa DPC memang kita ambil suaranya. Hitungan-hitungan dana itu yang kita hitung di SMP 10 Tualang itu adalah masuk gitu DPC-nya. Ya kan Pak Sahar? Ya. Yes, ingat saya masuk itu hitungannya. Jadi kalau kita nggak sepakat mengambil diskresi yang diberikan oleh DPP, maka dana kita akan semakin jauh dari yang kita sudah hitung-hitung itu. Karena saya lihat begini, karena begini Pak Dedi, karena saya melihat bahwa antara OC sama SC masih ragu nih gitu mengambil diskresi ini gitu. Kebaca gitu kan, kebaca dari apa? Apalagi nanti kalau pengurus DPD yang kemarin itu ada beberapa orang yang kurang setuju, itu adalah tuh. Nah, tapi itu aja saya ingatkan bahwa hitungan dana yang kita rancang kemarin itu masuk suara DPC 2 orang. Yang bersuara 1, yang peninjau 1. Jadi 2 DPC. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit lagi. Memang malam hari ini kita sudah dapat pencerahan yang sangat luar biasa. Kalau kemarin kita memang mengharapkan pedoman sandaran kita legalitas kalau di PC ini apa? Di ADRT nggak ada. Tetapi ada diskresi ini yang akan menguatkan kita. Jangan kita liar. Atau jangan kita yang buyar. Kalau DPC-nya, kalau dari OC dan EC ini buyar menentukan ini, berisiko sama kita. Karena udah kita prediksi, kita harus kuat dulu. Kita harus sepakat dulu dan kita kompak dulu SC dan OC bahwa berdasarkan diskresi atau kebijakan DPP dianggap bermanfaat bagi organisasi, maka DPC diberi hak memilih, hak suara untuk milih. Mungkin itu aja. Itu yang harus kita pegang dulu. Kita nanti tidak buyar. Nanti kita lemparkan ke udah pasti karena ada yang akan meminta ini, dia harus berpegang alasannya begini dan begitu. Nah, ini makanya malam hari ini saya berharap kepada teman-teman OC dan SC pegang kita kata-kata kebijakan dari DPP tadi untuk modal kita menguatkan DPC yang sudah terbentuk. Itu aja Pak, makasih. Ya, silakan Pak Arman ditanggapi.
Pak Arman? Oke, Iya. masih di move tadi ya. Ya. Jadi untuk deskripsi tadi tentu kita sepakati nanti di pertemuan SC dengan OC dan juga DPD nanti kan gitu tadi Pak Sekretaris tadi yang menyampaikan. Kalau sekarang ini forumnya kan nggak pas, kita sepakat itu nggak pas. Nanti kalau sekarang ini kita sepakati boleh atau tidak boleh, nggak pas dia gitu. Pak Arman, Gitu, sebentar. Kalau Pak Arman. Kalau ini tergantung SC-nya. Kalau SC-nya yang menetapkan draft tatip itu semuanya kan SC. Kalau SC yang buat semuanya draft tatip itu, kalau OC kan melaksanakan, ikut aja, nggak jadi persoalan gitu. Nggak jadi masalah bagi saya. Sebagai di SC lah, di OC-nya nggak, di SC-nya nggak masalah OC-nya. Karena itu kan tanggung jawab dari SC yang membuat draft semuanya. Jadi yang membuat draftnya nanti sepakati dari tingkat SC aja, bisa aja. Baik, mungkin saya Bu Anis. Ya, silakan. Baik. Jadi memang yang membuat draft ini, nah jadi kita harus runtut kegiatan kita nih biar tidak kita sistematis. Yang pertama besok kita mengadakan rapat bersama. Memang SC itu sudah pasti mempersiapkan ya tatip yang akan kita pakai ya. Nah, itu tatip itu akan disiapkan oleh SC. Namun namanya tatip nanti kan pada sidang pleno itu kan akan ditentukan juga oleh peserta yang ada, disetujui atau tidak. Nah, untuk menghindari tidak bertele-tele dalam pleno nanti, makanya awali pertemuan besok itu. Kalau DPD setuju karena ini belum dilaksanakan, maka besok kita sampaikan pertemuan kita hari ini ke, ya kan? Nah, kalau pertemuan besok sudah bulat, maka ketika nanti pleno untuk tatip itu kita tinggal mulus aja gitu. Tapi kalau kita umpamanya tidak melibatkan DPD besok, rapat besok ini untuk membicarakan ini, maka nanti bisa mentah lagi gitu. Nah, jadi itu aja, sudah pas kita nih ke jalan kita. Artinya besok kita rapat, kita hadirkan OC, SC, kemudian ketua DPD yang ada. Nah, kita sudah pertemuan hari ini kita sampaikan akan ada diskresi, dan itu nanti Pak Dedi komunikasi dengan DPP untuk secara tertulis. Diskresi secara tertulis itu kan akan diajukan akan diberikan dan itu harus tertulis. Nah, saya rasa tadi Pak Endang pasti tahu tuh, pasti tertulis. Nah, jadi itu mungkin itu satu. Jadi pertemuan besok itu kita rancang. Kemudian menyangkut dengan dana tadi yang disampaikan oleh Pak Arman. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Nah, untuk mempercepat itu tentu yang pertama dari peserta yang ada, tentu kita DPW nanti akan diberikan surat mandat siapa DPW yang 5 orang itu yang akan ke SIA, yang memiliki hak suara tentunya dulu. Yang itu tentu akan membayar dulu gitu. Nah, ini lebih cepat, lebih bagus. Nanti SK-nya Bu Nuryanis dibuatkan siapa kira-kira dari DPW yang memiliki hak suara 5 orang itu. Nah, meskipun nanti kita tentu menghimbau kawan-kawan DPW yang lain untuk bisa ikut. Begitu juga nanti pada pertemuan kita yang akan datang ini, tentu kita menghimbau terutama dari DPD yang 3 orang itu. Nah, itu lebih dulu untuk mendaftarkan diri melalui surat ya. Dengan surat mandat gitu. Dengan surat mandat. Nah, itu mungkin itu yang bisa untuk menalangi hal-hal yang sifatnya urgen seperti yang disampaikan oleh Pak
Pak Arman tadi. Nah, mungkin itu saja Pak Dedi. Jadi tugas SC, terutama tugas SC itu adalah bagaimana menyiapkan perangkat dari pleno-pleno yang akan dilaksanakan atau disebut dengan tatip, ya, termasuklah draft program kerja. Nah, karena ada 2 agenda besar kita besok. Yang pertama pemilihan ketua, kemudian membuat program kerja. Yang ketiga adalah rekomendasi, ya. Nah, dari 2 hal itu. Jadi nanti SC itu akan menyiapkan tatip, draft program kerja, dan juga draft rekomendasi. Jadi ini yang untuk yang akan disiapkan oleh SC. Secara teknis pelaksanaannya tentu itu di OC, ya, Pak Arman, ya. Mungkin itu aja tambahannya Pak Bu Nuryanis, Pak Dedi. Oke, ya, siap. Ya, terima kasih Pak Sahar. Cuman saya ingin menanggapi, mau mendengarkan dari Pak Arman apa yang saya sampaikan yang terakhir tadi. Jika DPC tidak diikutkan, ya, sementara kemarin dalam rancangan dana kita hitung itu apakah gitu. Itu Pak Arman yang tahu. Oke. Pasti akan mengganggu. Nah, Karena itu dia. Termasuk kepada lebih banyak. Angkanya pun lebih banyak DPC daripada DPD. Kemudian ya pasti akan mengganggu. Ya, karena kan Kalau gedung tidak yang kita pilih sekarang kan ikut DPC itu gitu. Kalau seandainya tidak kan kita bisa pilih yang kecil kan, Pak? Kan gitu. Iya. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang kedua. Untuk kesepakatan yang disampaikan Bu Nuryanis tadi, betul tentang pasar tadi. Kami sebenarnya lepas dari tugas sebagai ketua DPD saya dulu kan, jelas saya sebagai pelaksana SC sekarang ini itu mengharapkan kesepakatan dari DPD itu perlu. Karena kalaulah DPD sepakat nanti kita akan enak menyampaikan kepada DPC yang ada supaya apa yang disampaikan tadi tidak terjadi. Takut juga kita nanti apa yang disampaikan tadi Pak Sekretaris tadi pas dalam forum nanti disepakati DPC tidak memiliki suara. Dia nuntut nanti karena di sana di undangan dia sudah membayar. Dia nuntut nanti, pening kita panitia jadinya kan, apa yang kita ambil keputusan. Kan susah kita jadinya. Makanya ini harus kita matangkan dulu tentang deskripsi ini. Dan juga sampaikan Pasar tadi, deskripsi itu minta Pak Dedi nanti harus terlampir di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dikirim. Kan bisa aja berdalih sebenarnya apabila terdapat kekeliruan dan hal lain maka akan ditinjau ulang tentu di forumnya DPP gitu. Mungkin itu saja masukan bagi saya. Kemudian yang disampaikan Tua tadi untuk rekening, besok insya Allah saya suruh bendahara mengirimkan nomor rekening. Sama saya juga nggak ada nomor rekening, besok saya sampaikan untuk mengirim nomor rekening. Ini secepatnya. Saya berharap tadi DPW bisa mengulangi dulu. Tak ada duit Jawa. Bisa, duit itu tak bunyi lah. Kalau bunyi sibuk dia. Kalau bunyi duit itu ambil orang. Yo. Ramai orang dia apa di luar rumah. Iya. 3 juta, ketua gak 5 juta dulu, bazar gak 25 juta kan udah jadilah. Kalau yang kecil-kecil alhamdulillah kami datang ulangi ini kan. Gitu. Tapi kalau yang besar-besar tuh rumah sakit juga kepala ngulanginya kan. Awak gardan J-nya. Iya, Pak Arman. Kalau gardan jumbo tak apalah. Iya, Pak Arman, sebelum nanti dikasih panjar, sebaiknya dudukkan dulu masalah suara DPC itu, Pak. Karena ini sangat berpengaruh kepada tempat yang akan kita tentukan itu gitu. Ya, hitung-hitungannya. Pasti kalau DPC-nya tidak ikut, Pak, nggak mungkin kita terlalu iya kan? Karena pesertanya sedikit.
dananya Sekarang itu dasarnya Bu Danis, ya. SC. Kalau SC membuat tatip SC itu yang dibuatnya kan ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya deskripsi tadi. Ya. Ada terlampir di ADRT. Udah selesai itu. Benar, tapi kan kita akan bawakan ke DPD ke besoknya. Kalau DPD tidak setuju kan kita nggak bisa maksa kan gitu. Makanya yang panjar itu kita tunda dulu sampai malam Selasa besok gitu. Pak Imam ada yang mau sampaikan tuh Pak Anies, nampaknya angkat tangan ya. Senin malam Selasa ya. Insya Allah. Senin malam Kalau- Bu. Halo. Halo, itu Bu, tergantung Pak Imam juga. Pak Imam siap tidak apanya segala tatip dengan apanya draft program? Kan itu yang mau Ya. disampaikan. Baik, saya Bentar, baik, Pak terima Imam, bentar, Pak Imam. Belum Pak Imam, rapat kita Zoom itu Senin malam. Ya, Iya, iya Bu. iya. Ya, Senin malam ya. Kita sepakati ya Senin malam ya. Iya, insya Oke. Allah. Malam Selasa. Oke, lanjutlah Pak Imam. Nanti baru biar diatur sama Pak Imam nanti semuanya dengan Pak Ketuanya. Kan Pak Ketuanya itu Pak Tahar tuh. Iya. Oke. Lanjut Pak Imam. baik. Terima kasih Pak Dedi dan semuanya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sejujurnya saya juga butuh semacam legalitas untuk kepanitiaan ini yang sampai sekarang saya belum pegang gitu, semacam SK kepanitiaan, sehingga saya tidak ragu lagi untuk kemudian mempersiapkan ini segalanya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tugas-tugas sekretaris SC, saya baru Pak Saharudin, saya baru tahu kalau ternyata agenda di SIA itu bukan hanya Conferwil ya, tapi sekaligus di situ ya Pak ya. Enggak. Kalau rapat kerja berarti tidak. hanya mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Agenda kita selain pemilihan ketua itu kita ini kalau dia sama dengan kongres kemarin itu langsung penyusunan program kerja biasanya. Jadi kita kasihkan draft paling hanya untuk sebentar aja, suruh baca kalau ada masukan-masukan. Nah kalau tidak ini gitu. Karena kita kalau mengumpulkan lagi DPD itu sangat sulit sekali. Kayak kemarin di kongres Pak, di kongres juga itu program DPP itu langsung di ini kan di apa namanya ada sidang-sidang komisi Pak. Jadi ada komisi ADRT, ada komisi program kerja, dan ada komisi rekomendasi gitu. Nah, jadi kita besok seperti itu juga. Cuma kita sudah siapkan. Jadi ya kalau dalam apa yang ada dalam pemahaman saya bahwa draft untuk rancangan program kerja itu sebenarnya bagusnya dibahas dalam forum rapat kerja pengurus yang sudah terpilih. Seperti kemarin di DPP kan kemarin juga ada rapat kerja. Tapi kalau memang masalah hal-hal berkaitan dengan keperluan perangkat sidang seperti tatib, kemudian berarti rancangan program itu juga ya, kemudian rekomendasi ya nanti saya siapkan. Insya Allah nanti saya koordinasi dengan Pak Saharudin, tapi nanti saya betul Pak Ketua di SK-kan dulu. Kemudian berkaitan dengan diskresi ini, saya berharap antara SC dengan OC ini satu suara, dalam arti kata jangan ada saling kecurigaan, ada kepentingan di situ. Kepentingan kita murni adalah suksesi acara Conferwil itu melalui pelibatan DPC, terutama dalam hal dana. Tidak ada kepentingan lain daripada itu. Maka walaupun demikian, tetap itu kita bahas bersama-sama dengan DPD. Nanti disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ini adalah diskresi dari DPP. Nanti Insya Allah DPD itu akan menyetujuinya itu nanti. Jadi itu antara kita ini jangan ada saling curiga dan lain sebagainya. Murni kepentingan bagaimana Conferwil ini bisa berjalan, karena dengan melibatkan DPC itu kita terbantu dalam hal masalah dana. Kalau tidak, kalau hanya sekedar DPD 3 orang itu nggak usah perlu di hotel, di kantor saja udah cukup, itu selesai itu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Imam. Itu juga yang membuat saya cemas tadi gitu. Kalau di antara OC sama SC belum sepakat ya untuk dibawa ke DPD besok, saya khawatir banget gitu. Bisa diurak semuanya lagi gitu kan. Jadinya gitu dana yang sudah kita rancang kemarin. Ya oke.
Baik, Ada? nambahkan sedikit Pak Bu Nuryanis. Iya, silakan. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arman tadi menyangkut dengan DPW. Jadi DPW itu sebetulnya yang selain itu pengurusnya itu banyak ketua DPD Pak Arman. Jadi semua ketua DPD itu adalah pengurus DPW gitu. Daerah banyak. Sisanya itu tidak banyak yang memang dari luar. Itu mungkin yang ini ya, yang ini, yang di DPP ya. DPW. Nah, DPW. Kemudian kemarin saya mencoba untuk menyangkut dengan dana ini, telepon salah satu kawan di kantor gubernur. Jadi untuk pendanaan saat ini untuk di Provinsi Riau untuk gubernur itu defisit hari ini. Jadi kalaupun kita mau mengadakan audiensi, yang jelas dia sudah gambarkan oleh teman yang di gubernur bahwa untuk Riau hari ini defisit gitu. Jadi untuk bantuan sifatnya itu mungkin agak sulit. Namun kata beliau kalau memang kita mau audiensi maka silakan untuk diajukan surat audiensinya. Itu kalau secara ini ya, ini kalau kita mau juga audiensi. Yang kedua, mungkin ini Pak Arman nanti disampaikan juga dengan Pak Tarmizi. Kemudian kemarin saya ketemu juga dengan Pak Tarmizi ketika di Siak semalam. Kita sama-sama, saya juga berusaha untuk bagaimana beraudiensi dengan gubernur. Pak Tarmizi juga karena dekat dengan gubernur, juga mengusahakan sudah beberapa kali itu belum bisa gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kalau dari saya mengusahakan apa di situ informasinya. Jadi kalau kita mau audiensi dengan gubernur, nanti silakan dibuat suratnya. Kita atas nama DPW aja Pak Dedi, atas nama DPW dengan membawa proposalnya itu, ya. Untuk ada yang lain Pak Bu Anis, kalau tidak ada kita close saja. Mungkin Sepertinya cukup disimpulkan ya, dulu, Bu cukup Anis, jelas kita ya. akan ada pertemuan penting di Senin malam Selasa ya dengan DPD. Ya, ya Senin malam Selasa. insya Allah. Baik Bapak Ibu, sepertinya kegiatan kita pada malam hari ini untuk membicarakan persiapan Conferwil kita yang insya Allah sudah dekat ya, sudah hampir dekat lah ini ya. Nggak boleh lagi lama-lama. Kita rencanakan agenda pertemuan kita kembali dengan pengurus DPD AKPAI insya Allah Senin malam Selasa, dan insya Allah nanti kita akan kirimkan linknya. Mungkin itu saja ya. Kalau nggak ada lagi udah kita tutup ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan Allah meridhoi berjalan dengan lancar. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.